Modul 2. Bahan leburan dan penyortiran. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu 1. Mengetahui sumber limbah elektronik yang mengandung emas dan logam berharga lainnya. 2. Memahami komponen elektronik apa saja yang layak diolah. 3. Mengetahui cara menyortir material agar proses gold recovery lebih efisien. 4. Mengenal secara dasar bahan leburan yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. 1. Sumber limbah elektronik. Emas banyak ditemukan pada peralatan elektronik karena sifatnya yang tahan karat dan penghantar listrik terbaik. Beberapa sumber limbah elektronik yang umum dijadikan bahan gold recovery antara lain. Motherboard dan papan sirkuit, PCB, mengandung jalur emas, konektor, dan IC. Prosesor, generasi lama, terutama prosesor keramik, punya kandungan emas tinggi. RAM dan kartu VGA, bagian pin emas pada tepiannya atau dalam bahasa Inggris disebut hinges. Konektor dan slot, konektor lama, misalnya slot PCI, AGP, atau pin tebal, dilapisi emas. Handphone dan smartphone bekas, pin charger, SIM card holder, dan papan sirkuit. Peralatan komunikasi lama, radio, telepon, server, router, switch industri. Perhiasan rusak atau patah, cincin, kalung, atau gelang yang sudah tidak layak pakai. Catatan, limbah elektronik bisa didapatkan dari tukang servis komputer, handphone, pengepul barang rongsok, lelang barang elektronik bekas, tempat daur ulang elektronik, atau bahkan koleksi peralatan lama yang sudah tidak terpakai di rumah. 2. Penyortiran material. Tidak semua limbah elektronik memiliki kandungan emas yang sama. Penyortiran bertujuan agar proses lebih efisien dan bahan kimia tidak terbuang sia-sia. A. Berdasarkan kandungan emas. High grade, kadar emas tinggi, prosesor keramik lama, RAM generasi lama, konektor tebal. Medium grade, motherboard komputer, GPU, slot PCI. Low grade, handphone modern, PCB tipis, peralatan rumah tangga biasa. B. Berdasarkan jenis logam. Selain emas, dalam limbah elektronik terdapat logam lain yang harus dipisahkan. Tembaga, CU, kabel, jalur PCB, koil, timah, SN, solder pada papan sirkuit, perak, AG, pada relay, kontak saklar, atau lapisan tertentu. Aluminium dan besi, casing dan pendingin, heatsink. C. Penyortiran praktis. 1. Pisahkan PCB besar dan kecil. 2. Lepaskan komponen besar, IC, kapasitor, transistor, dari papan. 3. Kumpulkan pin emas, RAM, CPU, dan konektor di wadah terpisah. 4. Simpan hasil sortir dalam kategori berbeda, beri label untuk memudahkan saat proses kimia. 3. Pengenalan bahan leburan. Walau pembahasan detailnya ada di modul berikutnya, sedikit pengantar tentang bahan leburan penting agar peserta punya gambaran. Boraks, Na2B4O7, bahan dasar untuk menurunkan titik lebur logam. Soda ash, Na2CO3, membantu membersihkan oksida logam saat peleburan. Silika pasir, SiO2, digunakan sebagai flux untuk menangkap kotoran bahan leburan berfungsi untuk memurnikan logam, menurunkan titik lebur, mengikat kotoran agar terpisah dari emas. 4. Ringkasan. Limbah elektronik adalah sumber utama emas untuk proses pengolahan. Penyortiran penting untuk efisiensi dan mengurangi pemborosan bahan kimia. High grade material, CPU, RAM lama, lebih menguntungkan dibanding low grade, PCB modern. Pengenalan awal bahan leburan membantu memahami proses peleburan dan pemurnian emas di modul selanjutnya. 5. Latihan, tugas peserta. 1. Carilah 3 jenis limbah elektronik di sekitar Anda yang berpotensi mengandung emas. Ambil foto atau catat deskripsinya. 2. Pisahkan material tersebut ke dalam kategori high grade, medium grade, dan low grade.
3. Buat daftar kecil, berapa banyak yang bisa Anda kumpulkan dalam 1 minggu. Modul berikutnya, Modul 3, akan membahas secara detail alat dan bahan kimia yang diperlukan untuk mulai proses gold recovery secara praktis.